Enggak. Tanduknya juga 7, matanya juga 7. Itulah ketujuh roteos. Tuhanmu ada 7, tanduknya juga 7, matanya juga 7, ketujuhnya roh Tuhanmu. Terima kasih, perkenalkan nama saya Eke dari TK Mawar Biru, Desa Cemangi, Kabupaten Dubai Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nangis, dia nangis. Lama juga dia bertahan Bang Zuma. Opung. Iya, cuma nyerocos dia. Ku blender kau cuma, kan gitu biasanya. Aduh, pegangan. Pegangan. Dia yang sudah tenggelam masih pede dia. Allahu Akbar. Sulit. Padahal saya masuk ke situ mau supaya dia itu agak sehat. Ternyata masih parah, masih kayak dulu. Belum mau sembuh dia. Dia lebih cinta dengan keadaannya. Pas giliran disampaikan Wahyu 5 nomor 6 langsung dirungkatkan. Bukan ditomba itu tadi, dia rungkat sendiri. Ada pemberitahuannya. Aduh, parah, kepala membesar, otak mengecil. Allahu Akbar. Bagaimana sahabat-sahabat sekalian, apa kabar? Sehatkan semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masya Allah, syukurlah. Wa syukru ala nikmatillah. Naam. Subhanallah. People get over. Iya betul. Allahu Akbar. Habis jogging sedikit ketemu Pipo tambah keringat jadinya. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Islam Muslim Bang ya. Ya. Bang Erik. Apa, Bang? Ya, Bang Erik ada yang mau disampaikan kepada Gurunda? Iya. Makasih anak-anak tawe. Teri kasih teri lopoy. Sampai tadi istrinya ngamuk-ngamuk juga kan di belakang. Apa sih ini? Kata dia istrinya. Dia bentak suaminya. Kurasa beliau itu bergeser tadi dari tempat duduknya karena istrinya marah-marah. Mau mati saya ketawa sama Dalbo di bawah. Aduh. Ini lomba nyanyi TK, saya bilang ini apa ini? Aduh, parah. Saya di kampung ini, saya di Palatain. Wah, kampung natin aku balik. Iya, saya di Bone Selatan. Iya, keluarga kita di situ, Bang. Iya, keluarga besar di sini. Nenek moyang di sini jadi ya, malam minggu di sini. Mama saya dari sana, Bang, di Palatain. Iya. Di Setna Cendranai, kami orang dari sana, dari mama. Iya betul, pas di sini. Allahu Akbar, masya Allah. Cuman orang tua pas zaman DITI, mereka bergeser ke Luwu. Oh, iya. Tomone itu boleh. Iya, mama saya sebelah. Iya. Cuman DITI bergerak waktu itu, orang tua ikut berjuang di hutan. Orang kakek saya terdampar, ketemulah dengan keluarga dari pihak Luwu. Begitu ceritanya. Jadi kami itu masih ada darah Bone. Jadi itu Gurunda itu. Siap. Terus terang itulah toh saya Hatip Nasir namanya. Di salah satu Bone Utara itu, disitulah tempat yang nginap dulu. Ketua DITI Kahar Musakar dan Asis Kahar sering ke situ, Ustaz. Allahu Akbar, masya Allah. Iya. Setiap 2 tahun 3 tahun itu datang di situ
sebagai tempat penginapan beliau dulu, ayahandanya, orang tuanya. Di situ mengambil landasan, kadang naik perahu baru turun ke Larompong. Larompong, ya, Masya Iya, Allah. seperti itu. Iya. Bang Arif, mungkin ini saya lagi ambil waktu ini. Terima kasih banyak ini. Ini ketemu lagi Gurunda ini satu darah. Iya. Berarti Iya saya di Ahmad posisi ya. tengah ini Bang Sumaya. Saya Den Rekang, satu di Bone, satu di Palopo. Iya, betul. Iya. Kebetulan saya di Ahmad Yani, dekat Masjid Songkorecak, Songkotowone itu rumah di situ. Tapi kampung di Bone Selatan di sini. Di Bone Selatan. Iya. Jadi dilanjut boleh Gurunda. Siap. Saya tetap diam dan tetap support dari belakang, walaupun orang belum tahu juga. Maka seandainya bangku di moto ya peta Kang. Iya. Walaupun aja nih ya terungkap, artinya saya tetap support kasih ke moto itu lelenda demi kebaikan Makasih, kita bersama. Akbar. Iya, cocok. Dilanjut Bang Arif, silakan Ustaz Bang Arif. Thank you banyak waktunya ini. Ya, terima kasih Bang Erik. Semoga perjuangan kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya mujib sa'ilin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diturunkan Bang Arif. Siap, dilanjutkan Gurunda. Iya. Jadi saya itu sedikit bisa 3 bahasa daerah. Sedikit di bahasa Mangkasar, sedikit di bahasa Batak itu bahasa kerajaan Luwu. Kemudian bahasa Bugis. Manarandukan aku bahasa Taek lek. Susisia bahasa Natuen Rekang kusangal lek. Masa Toraya. Toraya, iya. Yang betul kusang aku. Terok anak ande kau popok. Allahu Akbar. Brahma Kumbara. Oh, Brahma Kumbara. Brahma. Kayak Siwa ya, Brahma. Bapaknya Hercules, bapaknya Krishna. Itulah Brahma Kumbara tokoh Jawa. Oh, tokoh Jawa. Ya. Brahma Kumbara. Sepupunya Kandedes. Itu Kandedes. Kandedes. itu ceritanya Raja Brahma Kumbara. Raja. Pasangannya Mantili. Ya betul. Musuhnya Mak Lampir. Beda. Oh, beda. Teman seperjuangannya Panjul, bukan? Kamandano. Arya Kamandanu. Kamandanu itu anaknya. Oh, kalau Kenarok? Kenarok beda lagi. Kerajaannya beda lagi. Tapi jujur Bang, saya penikmat sandiwara radio. Iya. Sawah sepuh. Ya, sahur sepuh. Ya itu Sahur Sepuh Brahma Kumbara tokohnya. Pak Lampir juga kan? Cuman dongeng. Oh, dongeng. Yang asli apa Bang? Yang asli Gajah Mada. Oh, kalau itu iya. Kalau Tutur Tinular? Ya sama aja dongeng itu. Dongeng juga. Kalau Gunung Merapi, misteri Gunung Merapi itu beneran? Dongeng. Dongeng juga. Oh, iya. Mantap lah. Cerita itu kan Iya. penyebaran agama Islam. Kalau yang berasal dari Yunani, dongeng. Bang Brahma. Yunani yang mana? Yang diajarkan oleh Paulus. Itu kan cerita. Oh, cerita juga. Sebuah peristiwa. Kalau boleh tahu dari Protestan apa Katolik, Bang Brahma? Saya nggak pakai denom. Oh, artinya pengikut Kristus ya? Ya pokoknya pengikut Yesus. Oh, ya silakan lanjut Gurunda. Tapi saya yang murni tanpa ragi-ragi Yahudi. Berarti tidak percaya Paulus? Ya percayalah. Ya.
Bagaimana dong? Kan nasihat Yesusnya jangan percaya kepada orang Farisi. Itu kan Rasul Paulus kan bertobat. Tapi nubuatannya di Matius 12 itu bang. Jadi kan Rasul Paulus ini kan masa lalunya kan penegak hukum Taurat, seorang pembunuh dan penganiaya. Makanya pada waktu itu kan orang yang melanggar hukum Taurat menjadi terkutuk, dikutuk, jadi harus dihukum. Salah satu contoh, Yesus pun menjadi terkutuk karena melanggar hukum Taurat. Aspek kehidupan yang nyata, Yesus mengajarkan hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah Tuhan Elohimu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Saya kutip ya, di Matius 5 ayat 43. Matius 5:43, hukum Taurat mengatakan begini, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu salah satu hukum Taurat. Tetapi Yesus merubah, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Jadi pengikut Yesus ini tidak dianjurkan untuk membalas. Gitu. Matius 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu kan mengutip hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah buat yang menganiaya kamu. Seperti itu. Jadi ajaran hukum kasih itu diajarkan sama Yesua setelah kejadian momen penyaliban itu. Aspek kehidupan manusia itu menjadi berubah. Menjadi berubah yang tadinya itu sifatnya keras menjadi agak lunak karena ada hukum kasih itu. Jadi hukum yang terutama adalah hukum kasih. Makanya aspek kehidupan manusia itu kan menjadi berubah dan banyak orang yang mengikuti, dan banyak orang yang berpikir lagi. Dulu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tuh, orang mencuri dipotong tangannya. Karena yang mereka ajarkan seperti itu. Taurat keras. Yesus menyempurnakan. Yesus datang menyempurnakan dari kutuk hukum Taurat menjadi hukum kasih. Jadi orang itu agar bisa berpikir gak terlalu kejam, mengutamakan hukum kasih, harus bisa mengampuni. Itu yang terjadi pada saat itu. Jadi Rasul Paulus pun diburu sama orang Yahudi. Diburu karena dianggap membelot, dianggap murtad. Jadi kan konsekuensinya orang yang keluar dari Yahudi, yang orang notabene dari keturunan Yahudi terus keluar dari agama Yahudi, ya harus dibun-bun. Makanya kan murid-murid Yesus juga kan banyak yang mati martir di situ kan diburu, dibunuh. Ya kurang lebihnya begitu. Tapi sekarang otan-otan ini nggak paham soal itu. Mereka terkontaminasi mesianik, mencampur adukan ajaran. Ya lanjut. Ya baik. Oke, jadi kita lihat apa yang disampaikan oleh saudara Brahma ini menarik. Cuman menurut penelitian saya itu hanya tempelan aja. Kenapa saya katakan itu hanya tempelan? Karena Yesus sesempurna apapun ajarannya, itu ajaran hanya untuk Bani Israel. Sedangkan di luar Bani Israel, ketika membawa nama Yesus, pasti dengan pola pengajaran yang berbeda. Karena Yesus sudah menubuatkan bahwasanya akan datang sekelompok manusia hasil dari penyesat yang memakai namanya. Itu mutlak harus ada, digenapi. Nggak boleh tidak, karena itu Yesus yang berkata. Akan muncul
akan muncul orang yang datang mengaku pengikut Yesus, memakai nama Yesus, menjual nama Yesus, seakan-akan mereka pembela Yesus. Padahal Yesus yang mereka bela itu adalah Yesus palsu yang keluar daripada alam sesat. Yesusnya berkata kepada pengikutnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Satu-satunya manusia yang datang kepada murid-murid Yesus yang mengaku bertemu dengan Kristus itu hanya Paulus. Tidak ada manusia lain yang pengikutnya banyak hari ini yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus Kristus itu selain Paulus. Ananias tidak, tapi itu rangkaian. Kemudian penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos tidak, tapi itu rangkaian. Seluruh yang diajarkan oleh yang di Pulau Patmos bertemu mengaku Yesus, kemudian Paulus bertemu Yesus, Ananias bertemu Yesus, itu tersimpul di dalam sebuah kelompok yang disebut Kristen. Jadi di luar Yahudi ada satu kelompok yang memakai nama Yesus dan mengakui, mengimani, mempercayai, meyakini Yesus itu Kristus. Nama kelompok itu Kristen. Inilah kelompok, mohon maaf, yang harus diwaspadai oleh orang-orang Yahudi, oleh murid-murid Yesus. Jadi kalau saudara mengatakan, tadinya Paulus begini, seorang penjahat harus tampil seperti orang baik. Iblis datang kepada Adam laksana malaikat. Tidak mungkin dia datang menyatakan dirinya seperti yang aslinya. Dia akan tampil. Makanya Matius di situ, Matius 12 nomor 43 nomor 45, Yesusnya menubuatkan tentang Paulus, di mana Paulus tadinya bertobat, tapi setelah bertobat dia kerasukan delapan setan di dalam tubuhnya sehingga dia lebih jahat lagi daripada sebelumnya. Dan kata Yesus menutup nubuatnya, ini semua akan digenapi oleh angkatan jahat, yaitu orang Farisi. Makanya diterangkan Yesus di Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang munafik, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan ini yang penting, dan orang tersebut 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri wahai orang Farisi. Siapa yang keluar meninggalkan Yerusalem? Paulus. Siapa ahli Taurat? Paulus. Siapa orang Farisi? Paulus. Siapa orang munafik? Paulus. Siapa yang menyeberangi lautan? Dia. Menjelajahi daratan? Dia. Adakah orang menjadi pengikutnya? Ada. Namanya Kristen. Jadi yang harus diwaspadai, kata Yesus, adalah Paulus. Itu kesimpulannya. Silakan. Jadi begini ya, Paulus ini kan dia itu penegak Sanhedrin, notabene ini penegak hukum Taurat. Orang yang melanggar hukum Taurat urusannya sama Rasul Paulus, dia algojonya. Kamu harus tahu ini semua latar belakang Rasul Paulus ini. Dia seorang Yahudi. Jadi yaitu dijumpai sama Yesus, hidupnya berubah. Bahkan dia meninggalkan cara hidupnya yang lama, yang dahulunya menjadi seorang pembunuh dan penganiaya. Dia meninggalkan. Dia mengajarkan hukum kasih, penginjilan. Disitulah. Sekarang kalau seandainya Rasul Paulus ini membawa ajaran palsu, keuntungannya apa Rasul Paulus? Dia malah meninggalkan cara hidupnya yang lama. Dia punya jabatan, punya gelar, punya titel. Dia seorang yang taat kepada hukum Taurat, tapi setelah dia kenal sama Yesus, mengerti, dia tinggalkan semuanya. Ngosek. Iya sih. Dia tinggalkan. Jadi Rasul Paulus ini notabene orang Yahudi. Cuman orang Yahudi yang mengenal Kristus. Jadi mungkin kalau dari pemahaman kalian bisa dikatakan Nasrani ya. Jadi Nasrani itu orang Yahudi yang mengikuti Yesus. Kalau contohnya ke-12 rasul muridnya itu juga orang Yahudi juga. Itu semua orang Yahudi juga. Cuman Yesus datang membawa Injil kerajaan surga, bukan Injil tentang dunia. Orang bangsa Israel di situ kan
menantikan sang Mesias itu untuk membebaskan dari zaman perbudakan, karena orang Israel itu dijajah. Lah, orang Israel Yahudi Tuhannya berbeda dengan Tuhan saya. Makanya Yesus datang membawa Injil kerajaan surga, bukan Injil mengatur tentang kehidupan di dunia. Makanya yang diberitakan itu hukum kasih, hukum tentang kerajaan surga agar manusia ini berubah. Yang notabene itu sangat kejam. Jadi membawa Injil kerajaan surga itu merubah aspek kehidupan manusia yang notabene mereka terikat dengan tradisi kebudayaan. Kebudayaan mereka itu ngawur. Karena Yesus sendiri mengatakan di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapakmu, ia adalah seorang pembunuh dan pendusta. Karena ia adalah bapak segala dusta. Itu berkata kepada orang ahli-ahli Taurat, orang Yahudi. Justru Yesus itu dihukum sama orang Yahudi, bukan Yesus. Ya memang Yesus dilahirkan dari tengah-tengah bangsa Israel karena notabene mereka dalam keadaan sakit. Mereka menyembah tetapi tidak tahu apa yang disembah. Artinya selama ini mereka mencari-cari Tuhannya itu belum paham mereka siapa Tuhannya. Makanya mereka menciptakan hukum Taurat itu. Mereka menuhankan hukum Taurat. Makanya yang melanggar hukum Taurat itu dihukum secara kecil. Berat, saudara-saudara. Peristiwa ini memang suatu sejarah. Yesus menjadi terkutuk karena Yesus melanggar hukum Taurat. Ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Saya petik, saya ambil Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Coba ada Bible nggak? Coba Bang Suma dibaca dulu. Ada Kristus, itu bukan Yesus. Jangan difitnah Yesusnya. Di situ Kristus. Kamu belum paham. Jangan Anda memfitnah Yesus. Di situ tak ada kata Yesus. Makanya baca itu dulu Kristus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus 10. Kristen. 10. Itu. Tapi yang dikutuk bukan Yesus di situ. Itu Kristus. Jangan memfitnah NP. Ini tak ajarin. Ini tak ajarin. Sebentar. Anda harus diam dulu. Tak ajarin. Itu kan momennya kan Yesus sudah Tak ajarin dulu, tak ajarin Bung, tak ajarin. Jadi mulut pembohong Paulus itu mengatakan di dalam suratnya untuk nipu orang tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini Paulus pendusta ulung ini, setan dia ini. Dia mengatakan dia tidak bercacat. Padahal di dalam pengakuan asistennya, di dalam Lukas, Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Aku Paulus telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Diam dulu kamu. Diam dulu anak kecil. Diam. Paulus berbohong dengan mengatakan dia tidak bercacat. Dia pembunuh kok tidak bercacat. Jangan kau membunuh. Siapa yang membunuh ya cacat. Bahtera. Kau itu jangan menjadi wakil setan di sini. Lembut suara. Sabar dulu penyesat. Diam. Paulus menipu dengan mengatakan aku tidak bercacat. Kutanya dulu samamu. Menurut hukum Taurat, membunuh itu cacat atau tidak? Melanggar Taurat atau tidak? Dengerin. Ya. Dia itu Sanhedrin. Kamu tahu Sanhedrin Saya enggak? ulang lagi. Membunuh itu cacat dalam hukum Taurat atau tidak? Kau jangan nampak kali jadi pengikut penyesat di sini. Paham cuma. Apa pula saya tidak paham. Sanhedrin. Perintah Tuhannya bahkan Yesus memerintahkan. Matius 19. Jangan kau membunuh. Bisa nggak membunuh? Paulus melakukan pembunuhan laki perempuan. Cacat nggak dalam hukum Torah itu? Cacat atau tidak? Memang. Nah, cacat. Tapi Paulus mengatakan tidak cacat. Berarti dia pembohong. Pembohong nggak dia? Kamu nggak tahu apa-apa, Suma. Kamu nggak tahu apa-apa? Atau kau lagi menjelma menjadi manusia? Orang yang membunuh kamu dalam ngawur. hukum, orang yang membunuh di dalam hukum Torah cacat atau tidak? Cacat. Nah, cacat. Kenapa Paulus mengaku tidak cacat?
Dia penegak hukumnya, paham nggak sih? Ya, penegak hukumnya. Dia penegak hukumnya. Apa kesalahan murid Yesus sampai mereka dibunuh sama Paulus? Dia membelot. Penegak hukum apa? Berarti dia cacat, tuyul. Kamu nggak paham di sini. Nggak paham pula. Kau itu membela, kau itu membela dengkotmu. Karena sesama penyesat saling membela. Yang namanya melakukan pembunuhan itu cacat. Itu kan masa lalunya, masa lampaunya. Tentang kegiatan. Aku menganiaya jemaat. Aku tidak bercacat. Lul. Orang bahlul mana yang mau ditipu sama pembohong kayak Paulus itu? Kamu nggak paham cuma. Apa pula yang saya tidak paham? Perintah dari Elohim jangan membunuh. Perintah dari Yesus jangan membunuh. Paulus membunuh, ya cacat lah. Makanya kau itu kenapa memperjuangkan ajaran? Kenapa kau memperjuangkan ajaran Paulus? Karena Yesus memang sudah mewanti-wanti. Waspada, wahai Yahudi, jangan kau percaya kepada Paulus. Kapan kau dijerat oleh tipu dayanya, maka kau mampus di situ. Itu kata Yesus. Gak ada seperti itu, ngarang kamu. Nah, sekarang itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan kalau hukum Taurat itu tinja. Dengar dulu, Lul. Dengar, Lul. Itu yang pertama. Kecacatan Paulus karena dia berbohong. Yang kedua, Paulus mengatakan kalau hukum Taurat itu tinja, kotoran, sampah. Siapa yang mengajarkan Paulus kalau hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel? Yang kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 50, perintah Tuhan di dalam Torah itu adalah hidup kekal. Tapi Paulus laknatullah sibota cila, dia mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah sampah. Siapa yang mengajari Paulus begitu kalau bukan setan? Jawab. Jawab. Dengerin, hukum Taurat itu sumbernya dari setan, dari iblis. Udah kau turun laknat, kau turun biadab tai ayam, kau turun biadab tai ayam. Tai ayam setan laknat. Hukum Taurat dibilang dari setan, berarti kau menuduh Tuhannya Yesus setan. Dasar biadab. Biadab. Makanya Yesus waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Dia naik ke sini memakai nama siapa? Saya wakil Yesus. Saya pengikut Yesus. Tapi ujung-ujungnya menghina Tuhannya Yesus dengan menuduhnya sebagai setan. Mau apa dipertahankan kalau ada orang Kristen menuduh Tuhan yang disembah Yesus setan? Untuk apa dipertahankan? Untuk apa? Tuhannya Yesus dibilang setan. Dasar penyembah setan. Yang dia bawa tadi Yohanes 8:44 itu, yang dituduh bapaknya Tuhannya adalah setan, adalah mereka yang mau membunuh Yesus. Orang-orang yang mau membunuh Yesus dan orang-orang yang menerima pembunuhan itu bapaknya adalah setan. Itu buktinya tadi, dia mengakui bapaknya Yesus setan, berarti bapaknya dialah yang setan. Saya bukan pengecut tai. Saya bukan pengecut Brahma, bukan. Mulutmu itu yang kurang ajar. Nggak ada, kau ke neraka aja sana. Sama Paulusmu, kau ke neraka. Udah dibilang kau ditipu sama dia, kau nggak percaya. Dia mengatakan dirinya tidak bercacat, padahal dia membunuh. Cacat itu tuyul, bahlul, dongok. Gak ada pecundang. Saya ini laki-laki sejati. Ketika ada orang mengajarkan penyesatan, turunkan, suruh ke gereja, colok pantat pendeta biar dia sehat. Kau diajak diskusi, kupikir kau itu orang, ternyata kau setan. Jangan dinaikkan Brahma selama saya masih ada di sini. Kau menyakitkan hati kau. Kau tuduh Tuhannya Musa setan, itu menyakitkan hati saya. Kau tuduh Tuhannya Yesus setan, itu menyakitkan saya. Paham kau? Meskipun saya bukan Kristen, tapi dengan kau tuduh Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub sebagai setan, kau telah menyakiti saya sebagai seorang Muslim. Paham kau? Bedu, kucluk, pemakan babi. Kau diskusi baik-baik aja. Kau jangan melewati kapasitasmu sebagai kera. Kera boleh aja kera, tapi jangan kau menghujat. Masa kau bilang Tuhan yang disembah Yesus itu setan? Dasar. Ya, selamat pagi.
Caken, selamat pagi Caken, dibuka mute-nya. Caken, selamat pagi. Aduh, ini kemencet, maaf saya turunkan ya. Ayo teman-teman Kristen yang mau berdiskusi secara santun pakai data silakan naik ke atas lewat multi, silakan. Jangan kau terlalu berlebihan. Kau boleh debat, jangan kau, Tuhan kau bilang setan. Yesusnya yang berkata, waspadalah kepada setan yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Nah, ciri-ciri setan yang mengaku Yesus itu banyak menyesatkan orangnya. Nah, mana pengikut Yesus yang banyak itu? Ada? Selain kalian, ada? Penjual sayur lontong naik. Penjual babi. Pengikutnya Yesus tuh banyak Bang Juma. Sampai sekarang ini pas hari Minggu baru saja melaksanakan kegiatan. Jadi iya saya ngerti Bang. Pengikut Yesus yang Anda maksud itu Yesus palsu. tapi sudah diakui itu asli menurut Pengikut kita. Yesus asli itu hanya Bani Israel. Ya itu menurut sana, tapi menurut kita di Indonesia itu Iya, sudah karena asli. disesatkan sama Yesus palsu, makanya kalian mengaku. Kalau Anda sadar yang kau sembah itu Yesus palsu, mana mungkin kau masih Kristen, lol. Loh. Justru Sekarang gini, sekarang saya tanya, kita sederhanakan. Menurut Yesus penyesat itu nongol memakai nama siapa? Grogi, kaku, ginjal pindah ke lutut. Ditanya yang mendasar langsung grogi, langsung pekok. Menurut Yesus kepada muridnya, penyesat itu muncul memakai nama siapa? Pusing, biji mata kebalik, jantung pindah ke kanan, empedu berubah menjadi sagu. Jawab, penyesat itu memakai nama siapa? namanya penyesat itu tetap ada di Iya, kalangan namanya Kristen siapa? sendiri. Tunggu dulu, jangan kau kemana-mana. Penyesat itu namanya siapa? Kata Yesus. Ya tetap namanya itu ya ada namanya penyesat di kemudian hari. Namanya Kemudian tetap- hari, sentil juga mulutmu. Yesus Maksudnya- berkata kepada muridnya, Iya, itu waspadalah agar ada kamu bukan kamu itu Bani Iya. Israel. Nah, penyesat itu muncul memakai nama siapa? Memakai nama siapa? Muncul itu Memakai di nama kalangan siapa? kita sendiri dan dia juga bisa menamakan Yesus. Tapi Kok jadi kita, Bahlul? Kenapa jadi kita? Itu ucapan Artinya Yesus kepada begini loh, pengikutnya. cara memahaminya Astagfirullah, itu ini kan bikin naik darah lagi nih. Naik lagi darah aku ini. Kalau orang bodoh kayak gini, naik lagi darah aku dibuatnya. ya jangan Yesus itu naik sedang lah. berbicara kepada muridnya, bukan Kristen, lol. Loh, Yesus itu namanya berbicara disempurnakan, Bang. Orang-orang Kristen tuh artinya pengikut, begitu pengikut loh. setan. Itu baru betul. Ngawur. Nah, makanya saya Ini tanya Abang samamu. Juma ini kok Makanya saya ngawur tanya samamu. sekali cara menjelaskannya ini. Tejo, saya tanya samamu. Penyesat muncul yang datang kepada murid yang asli mengaku namanya siapa? Nama penyesat itu ya Yesus, tapi bukan Yesus yang dimaksud daripada Pintar ini, Bang. sekali, pintar Yesus sekali. lain. Pintar Yesus sekali. lain itu bukan Nah, berarti pintar yang sekali. sudah. Sekarang kita lanjutkan nih temanya ini. Kita lanjutkan. Anda sudah mulai sehat sedikit. Penyesat itu bernama Yesus Kristus. Siapa manusia yang pernah dipakai Yesus palsu ini untuk menyesatkan banyak orang dan pengikutnya banyak? Kata Yesus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius Ada 24 dua, nomor Bang.
Ya, satu. Namanya Yesus di dunia ini saya kira yang pengikutnya besar itu ada dua. Nah, satu. Yang satu itu Masya Allah, Kristen itu, dan yang satu itu yang ada di Islam sendiri yang namanya Isa Al-Masih itu. Kau turun anak babi, kau turun anak babi, kau turun anak babi, kau ke gereja, kau pelihara kandang, kau gocok itu nonotnya babimu, kau minum spermanya, biar kau semakin gila. Tidak ada Nabi Muhammad mengaku bertemu dengan Yesus. Paulus lah yang mengaku bertemu Yesus. Di mana di dalam Islam Nabi Muhammad bertemu dengan Yesus di padang gurun itu di mana? Sengklek, kapere. Kau itu diajak diskusi baik-baik. Pakailah otaknya. Otak dipakai otak. Kau pakai otak, jangan kau pakai kepercayaan bahlulmu itu. Ya, saya butuh Kristen yang jujur, jangan berbohong, please. Jangan berbohong, please. Ya, jangan berbohong, jujurlah, jujur. Masa kita harus berdiskusi kebohongan? Yesusnya berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Murid-murid Yesus itu sebelum meninggal dunia, kudu datang penyesat mengaku Yesus kepada mereka. Ada dua keadaan, muridnya terjerumus, terjerat penyesat atau tidak. Kalau muridnya terjerumus sesat, berarti tergenapi nubuat Yesus. Nah, di mana itu bisa terjadi bahwa penyesat itu datang kepada muridnya? Baca Lukas 24 nomor 37. Penyesatnya datang tuh. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Nah, yang mereka lihat ini datang mengaku siapa? Akulah Yesus, cucuklah lambungku. Kalau kamu tidak percaya, akulah dia. Ada masa di mana murid kehilangan Yesus asli. Setelah kehilangan Yesus asli, masa itulah di mana iblis berkarya. Baca Lukas 4 nomor 13. Pada saat iblis mencobai Yesus, Yesus tidak berhasil dicobai, maka mundurlah iblis dan menunggu waktu yang tepat. Pada waktu mana waktu tepat itu iblis datang berkarya? Pada saat Yesus sudah tidak menampakkan diri lagi beberapa hari. Yang muncul adalah yang palsu. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Nah, itulah si palsu itu. Makanya setelah si palsu ini datang, merasuki Paulus, merasuki gereja-gereja, apa yang terjadi? Tuhan turun jadi manusia. Tuhan turun jadi manusia, mati dibunuh manusia untuk dosa-dosa manusia. Tuhan turun mengajarkan bahwa hukumannya yang hidup kekal tadinya kepada Bani Israel itu adalah tai, sampah, skubalon. Tuhan turun. Entah apa-apa diajarkan setelah itu. Yang tidak pernah diajarkan kemudian oleh Yesus asli. Tidak pernah Yesus asli mengajarkan ibadah minggu. Tidak pernah Yesus asli mengajarkan beribadah menyembah dirinya. Tidak pernah Yesus asli mengatakan hidup kekal itu adalah menuhankan aku. Tidak pernah Yesus mengajarkan untuk makan babi, untuk tidak bersunat dan seterusnya. Aneh jadinya. Yesus mengatakan segala firman dari Tuhan itu hidup kekal. Tapi Paulus mengatakan firman Tuhan itu adalah sampah. Bahkan tadi pengikutnya mengatakan Tuhan yang berfirman kepada Musa itu adalah setan. Ini aneh jadinya. Kenapa? Karena ajaran Yesus yang asli dengan ajaran si palsu itu berbeda. Berbeda. Subhanallah. Jadi ini saudara-saudara harus Anda pahami, ya, harus Anda pahami. Penyesat datang setelah Yesus, namanya siapa? Yang Kristen coba jawab. Menurut Yesus, penyesat yang datang kepada muridnya namanya siapa? Namanya Zuma, Pak. Namanya Zuma. Penyesatnya namanya Zuma. Nah, ini kau penyesat lagi, nyata, jangan diturunkan. Nyata kau itu.
Di mana Bibelmu mengatakan namanya Suma? Ayo. Di mana? Grogi langsung kan, juling langsung matamu. Yesusnya berkata, Yesus berkata kepada pengikutnya, penyesat itu datang memakai nama siapa penyesatnya? Pemakai nama siapa ya? Pemakai nama Yesus sesuai firman Tuhan. Nah, berarti iblisnya muncul dengan nama Nama Yesus. Nah, Yesus palsu ini menyesatkan banyak orang. Apa nama pengikut Yesus yang banyak itu? Apa nama penyiar? Ya, Ya, apa nama? seperti ciri-cirinya seperti kalian. Dari pohon kita bisa mengenal. Dari buahnya Apa kita bisa nama? mengenal. Jangan sampai bokong Anda disepak di sini. Apa nama pengikut Yesus? Yang banyak itu. Apa nama pengikut Yesus? Iya. Chris. Kalau pengikutnya di sini. Apa nama Yesus, kenapa? pengikut Apa maksudnya? Apa nama pengikut Yesus yang banyak itu? Pengikut Yesus disingkat dengan nama Kristus. Kenapa? Bukan Kristus. Ya, kenapa? Kristus itu penyesat. Pengikut Kristus itu digelari dengan nama agamanya Kristen. Kristen kenapa? Jujur. Jadi pengikut setan nama agamanya apa? Pengikut kita. Iya, Kris. Kamu salah namanya dengan belajar kamu. Tadi setannya datang memakai nama Kristus. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa nama setannya? Penyesatnya? Kristus. Kristen pengikut siapa? Kristus. Masih mau aku datang besok? Kamu itu bukan cara diskusi yang baik, bro. Dengar sini. Ya. Karena saya menggunakan data dan akal, pendekatan histori. Kamu hanya menggunakan ilmu gereja. Kutanya lagi, kuulang lagi. Yesus berpesan kepada orang Yahudi muridnya, waspada kepada penyesat yang bergelar apa? Bergelar nama nabi palsu, kenapa? Nggak ada begitu. Penyesat memang selalu melintir. Kenapa kau begitu, Dek? Karena kau penyesat. Kenapa kau begitu, sayang? Karena kau itu adalah korban penyesat. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, penyesat ketika datang bergelar apa, Dek? Bergelar Tuhan, kenapa? Ada itu nggak ada. Memang betul-betul kau ini. Kau Sekarang itu saya tanya kamu, benar, harusnya benar, kau sadar, harusnya kau sadar. Kenapa mulutmu itu selalu bengkok ke kiri? Kenapa? Begitu ditanya, data begitu valid. Yesus mengatakan dalam Matius 24, sabar. Yesus berkata di Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dengar dan berkata akulah Kristus. Nah, sekarang saya tanya samamu. Menurut Yesus, penyesat itu berkata akulah Udah, apa? kamu kayak anak kecil aja deh. Enggak, karena kamu itu lidahmu panjang ke kiri. Lagi sama aku. Kristen, dengar. Penyesat itu datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Akulah dia. Yang lain itu ayat 21 nomor 8. Apalagi udah. Di ayat Matius, dengar. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Akulah Filipi 2 ayat 11. Segala lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah. Itu ucapan siapa Filipi itu? Yesus adalah. Filipi itu ucapan siapa? Filipi itu ucapan siapa? Filipi itu ucapan siapa, Dek? Ya, Filipi itu ucapan siapa, Dek? Filipi itu ucapan siapa? Ucapan nabi palsu yang didatangi Kristus palsu. Masalah generasi. Filipi itu surat Paulus setelah kedatangan Kristus. Kristus yang membimbing Paulus mengatakan itu. Kenapa? Karena si Kristus memang mau menyesatkan banyak orang. Melalui nabinya Paulus, Kristusnya membisikkan, hei Paulus, ajarkan seluruh manusia untuk menuhankan aku. Siapa yang mau dituhankan yang bergelar Kristus selain daripada Elohim? Yesus bergelar Kristus, tapi dia tidak mau dituhankan. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai apa?
utusan Tuhan bukan Tuhan. Oke? Yohanes 17 nomor 3. Sementara Paulus setelah kedatangan Kristus, dia membolak-balikkan Kristus menjadi Tuhan. Oke? Saya ulang lagi, adik. Saya ulang lagi, dek. Saya ulang. Penyesat itu ketika datang bergelar apa menurut Yesus? Bergelar apa? Filipi mengatakan Filipi itu surat yang ditulis tahun 55. Jangan kau ajarin saya. Yesus berkata di tahun 33, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu mengaku Kristus. Datang pada tahun 52 ke atas kepada Paulus, sosok cahaya mengaku Kristus. Cahaya inilah yang membimbing Paulus mengajarkan Kristen menuhankan Kristus. Begitu cara belajarnya. Antikristus itu kita bisa mengenal dari buahnya. Buahnya bermujizat. Buahnya bermujizat pakai nama siapa? Ya. Buahnya bermujizat pakai nama siapa? Ya. Dengan nama Tuhan Yesus. Siapa yang bermujizat pakai nama Tuhan Yesus? Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Yang bermujizat pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Bentar dulu, aku ajar kamu dengar sini. Dengar. Saya bertanya samamu. Yang bermujizat pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Malu dia, malu dia, saudara-saudara. Yang bermujizat pakai nama Yesus siapa? Islam atau Kristen? Ya, itu kata Yesus sendiri. Yang bermujizat pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Yang bermujizat pakai nama Yesus, kata Yesus, Islam atau Kristen? Iya, saya bertanya, Dek. Buah dari nabi palsu memakai nama Yesus bermujizat. Pertanyaan saya, siapa yang memakai nama Yesus bermujizat? Islam atau Kristen? Jawab. Ya, oke, saya ikut nafsu kamu ya. Itu ke orang Kristen, kenapa? Berarti buah nabi palsu itu Islam atau Kristen? Udah terjawab, saudara-saudara. Sudah terjawab. Buah dari nabi palsu itu adalah Kristen. Selamat datang, kebenaran akan terkuat. Orang waras pasti meninggalkan Kristen. Karena kenapa? Karena Kristen adalah buah dari nabi palsu. Saudara ini sendiri yang mengatakan bahwa buah dari nabi palsu itu ada di Kristen. Terima kasih. Silakan Kristo. Istirahat dulu. Bentar dulu dong. Silakan istirahat. Kan? Kita tunggu pasien berikutnya. Udah. Kamu ke gereja dulu. Kamu ke gereja. Yesus tidak berkuasa. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berkuasa itu setan. Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Sembahlah aku, nomor 7. Sembahlah aku. Jika kau sembah aku, maka segala kuasa itu akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus tidak berkuasa. Dan Yesus menolak kuasa dari setan. Tetapi yang keluar dari kubur, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itulah nabinya si palsu tadi. Yesus palsu datang, memberikan kemudian kuasa kepada pengikutnya untuk menyesatkan orang banyak. Pengikutnya, Anda sendiri sudah menjawabnya. Anda mengatakan penyesat muncul bergelar Kristus. Anda mengatakan siapa penyembah Kristus? Namanya Kristen. Anda mengatakan ketika nabi palsu itu datang, maka pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Anda mengatakan yang memanggil Yesus dan mengusir setan pakai nama Yesus adalah Kristen. Berarti dengan kata lain, nabi palsu itu ada berkarya di agama Kristen. Maaf, itu data dan itu pengakuan. Apa ini? Manusia sombong. Kok sombong? Kenapa sombong saya? Saya mengajarkan kebenaran kok dibilang sombong? Saya ulang lagi. Menurut Yesus, penyesat muncul memakai nama siapa? Masih setuju itu dulu. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, penyesat itu muncul memakai nama siapa? Bukan setiap orang. Pakai namaku.
Tuhan. Menurut Yesus, penyesat itu Yesus itu nongol bukan- memakai nama siapa? Jawab dulu Bang Perlindukan. Ayo. Jawab. Jawab dulu dong. Jaringannya jelek. Jaringannya jelek. kepadaku. Siapa pelakunya yang berseru Tiada kepada Yesus? orang akan berseru kepadaku. Siapa? Siapa itu? Siapa itu? Itu buah-buah apa? 3 pada waktu kepada Itu buah-buah. Itu buah-buah dari nabi palsu kan? Itu buah-buah dari nabi palsu kan? Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Oi, Oke. yang bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Ayo. Gak usah ke situ kau, ke ayat itu kau pahami. Yang berbuat jahat itu kayak mana yang jahat? Kalau di Indonesia, hei. Yang bermujizat pakai nama Yesus itu buah dari nabi palsu dan itu Anda. Tidak ada Islam mengusir setan dalam nama Yesus. Hanya Kristen yang jangan mengusir kau setan kepada pakai nama siapapun Yesus. itu kepada manusia Berarti itu. buah dari nabi palsu Berbuat itu jahat, alite. pahami dulu itu. Bagaimana? Jangan kau nangis, kau sendiri yang bawa Matius 7. Kalau kau mau mengkaji secara detail Matius 7, awali dari data nomor 15. Detail. Yesus di situ mengakui Tuhan. Di mana di Di situ mana? Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Yang Di mana? memanggil Di Yesus ayat Tuhan 7, itu Matius 7 siapa? ayat 21 sampai 23. Hei. Di mana Yesus mengakui aku bukan Tuhan? Yesus Di situ mengaku justru Yesus bukan. mengakui Tuhan. Tetapi Yesus yang jahat mengaku bukan Tuhan. Saya kasih dalil. ditolak, Saya kasih dalil. Tidak dikenalnya yang jahat. Saya kasih dalil. Di mana Yesus mengaku bukan Tuhan? Otakmu Yohanes- tidak sanggup ke situ. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak Matius dapat 7, berbuat. 21, Aku Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukti Tuhan, dia aku- mengaku bukan Tuhan. Terus Allah Subhanahu wa taala Udah bisa apa, kuikuti kau Bang? bertahun-tahun, kuikuti kau. Allah Subhanahu wa taala bisa apa dia? Gantian, Di situ tidak ada Yesus mengatakan aku bukan Tuhan, tetapi justru Yesus berkata di situ Tuhan Yesus ada. Nggak ada. Di situ bahasa Yunaninya bukan Tuhan, Cak Kangkung. Di situ bahasa Yunaninya kurios. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, kurios, Lord. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu yang memanggil Tuhan kepada Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Dulu kalau ada yang jahat di Indonesia ini apa perbuatannya yang jahat? Padahal Yang sudah memanggil dipilih dia. Yesus Tuhan, Kau ke Islam neraka. atau Kristen? Jawab dulu, Perlindukan. Yang memanggil Yesus Tuhan, Pahami dulu Islam atau Matius Kristen? 7. Udah turunkan, Matius turunkan. 7 Sudah dulu. bengkak kepalanya. Seperti baterai HP Samsung sudah bengkak, nggak bisa lagi diperbaiki. Siapa lagi? Pasien berikutnya. Cepat. Apa keluhanmu? Bang Nasi Padang, silakan Bang Nasi Padang dulu. Ayo. Keluhanmu apa? Masih menyembah makhluk? Ya, silakan Bang Nasi Padang. Ya. Oke, selamat Ya. siang. Bang Siang, Sari, saudaraku. Bang Suma. Siap. Maaf, Penyesat Bang yang Suma, muncul. Saya lagi dengerin belajar sama cuci baju, jadi saya nggak bisa banyak berinteraksi. Baik, tapi saudara. saya belajar, Ya. saya dari bawah, mendengerin Ya. dari bawah. Baik, saudaraku. Terima kasih. Silakan. Cuma Terima kasih. saya ada suatu itu Bang yang ajaran Islam yang sangat indah Bang, bahwa janganlah berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik. Sayangnya yang saya temani berdebat sangat ini bukan ahli menyebutkan. kitab. Itu perintah Tuhan itu Ya, untuk betul. berdebat kepada ahli kitab, Ya, bukan Bang. kepada bahlul kitab. Kalau kepada ahli kitab Ya, berdebat ya, dengan Bang. baik. Kalau kepada bahlul kitab Ya, kata ya. Quran ada juga. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali kepada orang zalim yang ada di antara mereka. Harus keras, harus tegas. Kenapa? Mereka bukan ahli kecuali kitab, orang. mereka bahlul kitab yang berpura-pura nyamar seperti ahli kitab tapi bukan. Itu dalil Quran, Bu. Bedakan ahli kitab dengan bahlul Baik, kitab. Bang. Terima kasih Bang. Itu saudara ya. Iya. Oke. Ya, Baik. saya dengar dari bawah Bang. Terima kasih. Saya juga Terima kasih. Kalau ada orang Yahudi ke sini, pasti kami berdiskusi dengan baik. Kenapa? Karena itu perintah Quran.
Itu perintah Quran. Wajadilhum Betul, billati Bang. hiya Makasih, ahsan. Bang. Tapi karena kalian, maaf, kalian bukan ahli kitab. Kalian terjemahan aja tidak ahli, apalagi bahasa aslinya. Oke, silakan sahabat yang lain dinaikkan. Ya, makasih. Mudah-mudahan belajar dari bawah, Bang. Iya, Makasih, saudara. Bang Suma. Iya, saudaraku, mudah-mudahan nama antum ini, nama Anda nasi Padang bisa mewarnai kehidupan keyakinan Anda, karena yang namanya Padang itu identik dengan Islam. Saya doakan. Oke, Bang. Amin, Siap. Bang. Terima kasih, Bang. Amin, amin. Makasih. Izin Bang Zuma, teman-teman yang ada di bawah silahkan di tap-tap layar, dikencangkan ya teman-teman ya. Kemudian diposting ulang. Kemudian yang ketiga, teman-teman yang ada di bawah dari 2000 mata yang memandang yang belum follow akun saya atau akun-akun debater yang ada di bawah, silahkan di follow dulu, ringan sekali. Dihilangkan tanda plus yang ada di samping nama akunnya ya, dihilangkan tanda plus. Kemudian ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah yang punya kapasitas untuk berdialektika silakan naik. Silakan di multi, ya. Oke, syukron, jazakallah khairan, jazakumullah khairan kasiran yang sudah follow. Lanjut, Gurunda Suma. Baik, sahabatku. Satu lagi sebelum saya rehat. Pasiennya apa, kendalanya apa, sudah berapa lama kelainan? Yuk. Buka celana biar kusuntik pakai suntikan sapi. Silakan Elpran Bowo, silakan dibuka meonya. Elpran Bowo kalau nggak ngomong saya turunkan. Saya ganti dengan Kristen yang lain yang ada di bawah. Elpran Bowo, selamat siang. Aduh, sudah macet Gurunda. Oh, udah macet duluan. Udah macet duluan. Oke teman-teman sekalian. Teman-teman yang penasaran ingin melihat gigi bonengnya Bang Zuma, silakan datang ke XX1 bioskop terdekat di kota Anda. Di situ Bang Zuma tidak menggunakan masker. Lihat Bang Zuma secara langsung. Ukur giginya berapa meter panjangnya. Nanti Anda foto atau rekam. Anda yang khusus Kristen ya. Anda yang Islam tidak boleh. Yang Islam tidak boleh. Saya tidak bolehkan. Yang Kristen aja. Anda datang ke bioskop. Di situ ada Bang Zuma tanpa masker, silakan Anda video dan viralkan. Tapi yang non-muslim aja. Awas kalau ada yang Islam juga ikut-ikutan viralkan. Yang non-muslim, mana Zuma? Yang non-muslim silakan ke bioskop. Ada video Bang Zuma di situ. Saya kalau nggak salah ada 14 scene, 14 tayang, 14 adegan yang Bang Zuma dalam video itu. Kalau bukan 14, 17. Anda videokan di sana, lihat giginya Bang Zuma, silakan masuk ke bioskop, viralkan. Ini loh Bang Zuma giginya 4 meter panjangnya. Yang Islam nggak boleh videokan Bang Zuma. Yang non Muslim aja yang suka bilang saya boneng, silakan ke mana? Ke bioskop, lihat Bang Zuma di sana, videokan, habis itu Anda viralkan. Anda boleh kirim ke saya. Ini gigimu Bang Zuma panjang. Silakan. Seluruh Indonesia yang penasaran, Kristen ingin viralkan, ingin mempermalukan Bang Zuma, silakan ke bioskop, ambil videonya, lalu kemudian viralkan. Ini yang namanya Bang Zuma yang membuat mimbar gereja bergetar. Ternyata giginya memang panjang, gitu ya. Tapi yang Muslim jangan. Insya Allah hari Senin besok, lusa, saya kembali untuk nonton bareng di MP. Mall Panakukang bersama dengan teman-teman yang ada di Kota Makassar, Gua Maros. Saya kira begitu sahabat-sahabatku sekalian, silakan diambil alih Bang Arif. Saya harus ke perumahan, ke proyek, tinjau proyek hari ini dan lanjut ke gunung. Yang mau ketemu saya di gunung di Bolangi silakan merapat. Demikian sementara, subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak di parkun dulu aja, Gunda. Ya di sini aja. Tapi kalau nanti muncul akun lain yang lagi, saya mau live kan perumahan, biasa cari nafkah. Saya mau shoot live dari perumahan, Bang Arif. Mudah-mudahan ada yang berminat untuk memiliki rumah tanpa DP, memiliki rumah tanpa biaya akad. Rumah subsidi 6 kali
13 meter persegi, sertifikat sudah ada, unit sudah lengkap, serahkan KTP, KTP lolos BI checking, langsung bisa masuk besok tanpa menunggu akad dari bank. Mantap kali Bang Suma. Bagi yang mualaf, silakan menghubungi Bang Suma, biaya kita selesaikan. Oke, sekira begitu promosi sedikit. Nanti teman-teman yang ingin melihat langsung rumah yang sementara dibangun ini, silakan ke Bang Suma 01. Tapi yang ini tetap di sini, parkir untuk menemani teman-teman semuanya. Bang Suma hari ini akan menjadi 2 natur, satu di Bang Arif, satu di Zulkifli Ma'bas Official 01. Lanjut Bang Arif, semangat terus, rapatkan barisan, jaga anak-anak kita dari penyembahan kepada makhluk yang keluar dari kubur. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Selamat siang, Bang apa siapa ini? Bang Uti, Bang Uti. Selamat siang, Bang Uti. Bang Uti, dibuka mute-nya Bang Uti. Ustaz Felix Monitor. Monitor. Ya, Bang Wagiman. Selamat siang. Saya turunkan ya kalau nggak bicara ya. Bang Laknot, selamat siang. Selamat siang. Ya, kalau boleh tahu agamanya apa Bang? Saya Islam, tapi boleh nggak satu putaran mau tanya ke Bang Zuma? Oh, Gurunda sudah di mute. Coba abang ada yang jawab, bisa nggak, host? Iya, apa ya pertanyaannya? Masalahnya di sini diskusi antar agama, diskusi lintas iman di sini Bang. Iya. Ya satu putaran aja ya. Terima kasih sebelumnya. Saya bertanya begini, saya kan suka baca ya istilahnya yasinan ya. Tapi kan tidak bisa Arabnya, kan ada Indonesianya itu saya baca. Itu gimana itu hukumnya Bang? Boleh, nggak apa-apa. Selama nggak tahu bahasa original teksnya, akan tetapi tetap dituntut untuk belajar. Tapi untuk masalah pahalanya tetap diterima pahalanya. Oke, terima kasih gitu ya. Saya turun ya. Assalamualaikum, salam ke Bang Juma ya. Ya, Bang Jus, Islam apa Kristen Bang Jus? Wagiman, selamat siang Wagiman. Saya turunkan kalau tidak bicara. Ini minta naik tapi nggak ngomong. Loknot, dibuka mute-nya Loknot. Sudah selesai, aku bertanya tadi, sudah itu aja bertanya. Oh iya. Ya, terima kasih ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bang Links, selamat siang Bang Links. Siang. Islam apa Kristen? Islam, iya. Iya. Dibawa aja Bang ya, kita khusus panggil. Iya. Ini apa ya? Iya, oke. Yo. Bang Enterta, selamat siang Bang Enterta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, mohon maaf. Ini ada saya mau bertanya sekaligus menyampaikan Bang. Boleh ya? Satu aja Bang. Oke, silakan. Begini Bang, saya tadi kan ada lewat room sebelah. Begini, jadi ada keturunan Arab tadi, saya lihat di komalnya. Beliau mengatasnamakan Islam, tapi beliau tidak apa namanya? Beliau Ingkar Sunnah ya. Dia Majid namanya Syiah. Oh, Ingkar Sunnah. Iya, Ingkar Sunnah. Mana itu Bang? Iya, siang. Iya, si Majid. Apakah itu termasuk penyesat Bang kalau di agama kita Bang? Asli penyesat, asli. Oke Bang. Oke Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bang Halawa, selamat siang Bang Halawa. Selamat siang. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, bisa diskusi dengan baik dengan saya Pak? Bisa. Oke, ya teman-teman yang ada di bawah yang belum follow akun saya,
mohon sekiranya untuk di follow ya, dari 1.300 mata yang memandang, yang belum follow silakan di follow dulu. Oke, tadi ada narasi atau pembahasan dibahas oleh Guru Ndazuma tentang Matius 7:21 sampai 23. Mau dilanjutkan? Saya bacakan dalilnya ya. Di situ dalam Matius 7:22 di situ, mereka yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bernubuat atas namaku, mengusir setan atas namaku. Hari ini, kata Yesus, hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Enyahlah kalian daripadaku karena kalian membuat kerusakan. Nah, di sini, yang mereka yang berseru kepada Yesus Tuhan, bermukjizat atas nama Yesus, itu siapa di sini? Merujuk kepada Kristen atau kepada Islam, Bang? Dijawab dengan jujur, Pak. Pada Islam. Pada Islam. Emangnya yang berseru kepada Yesus Tuhan itu selama ini Islam apa Kristen, Pak? Jujur, Pak. Islam. Waduh, kayaknya otak Anda lagi koslet, Pak. Nggak waras. Gini Bang. Kepada ini saudara saya Kristen, mohon jangan naik di room ini. Ini room penyesat ini. Sekalipun kalian bilang kebenaran, tapi mereka... Nah, kita buktikan di sini siapa yang sesat. Kita harus buktikan dengan referensi, Pak. Siapa yang sesat. Santai aja, Pak. Jangan santai aja. Kita buktikan dengan menggunakan referensi siapa sebenarnya yang penyesat. Ayo, lawan saya diskusi dengan data. Ayo, kita buktikan Kristen itu agama apa. Ya, Anda mirroring bertanya kepada Islam. Tentunya santai aja. Jangan saling menghujat, santai. Kita diskusikan, kita dudukkan sama-sama dengan tenang. Kita menggunakan referensi ya. Oke, Abraham. Saya ulangi pertanyaan saya, Bang Abraham. Yang berseru kepada Yesus itu Tuhan dan bermujizat atas nama Yesus itu Islam apa Kristen, Bang Abraham? Berat ya, terlalu berat teman narasi ini, terlalu berat ini. Memang mereka harus jujur bahwa Kristen. Iya, Mbak Tina. Mbak Tina penyesat. Siapa yang bisa melanjutkan diskusi ini? Yang bisa? Ayo teman-teman Kristen yang punya kemampuan dalam berdialektika, ayo silakan naik. Ya, silakan naik. Ayo kita diskusi dengan baik. Batak. Selamat siang, Batak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Peminat kencing otak. Waduh, sehat Pak? Puji Tuhan Yesus, saya sehat. Gimana para pengikut Muhammad, sehat? Alhamdulillah. Santai aja Pak, kita diskusi dengan baik. Santai Pak. Gentle dikit lah, nggak usah di-mute. Kita diskusi kita santai. Gini. Oke, saya mulai dulu. Kita diskusi dengan baik, santun, santai, edukasi Pak. Karena di sini penontonnya, ya insya Allah mereka semuanya berpendidikan, mampu memaknai ya, mampu menilai materi. Oke, siap. Perkataanmu saya dengar. Oke, kita diskusi secara baik-baik, ya. Kita lanjutkan tema tadi, membahas tentang Matius 7:21 sampai 23, Pak. Silakan Anda mulai menanggapi atau saya bacakan dulu datanya, Pak. Ya, boleh dibacakan datanya. Oke, dalam Matius 7:22 di sini dikatakan mereka yang berseru kepada Aku Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kemudian mereka bermujizat atas namaku, mengusir setan, roh jahat atas namaku. Pada hari ini aku telah berterus terang kepada kalian, enyahlah kalian daripada aku karena kalian pembuat kerusakan. Ini kata Yesus. Nah, pertanyaan saya, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan, bermujizat atau menyembuhkan orang sakit atas nama Yesus, itu Islam apa Kristen, Pak? Bisa dibaca? Bisa diulang? Gimana? Oke, saya layani dengan baik, tetap saya layani dengan baik, Pak. Dalam Matius 7:22 di situ dikatakan, mereka yang berseru kepada Aku Tuhan, mengusir roh jahat atas nama Yesus. Mereka menyebutkan orang sakit atas nama Yesus.
Hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Dalam Matius 7:3. Hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Kalian enyahlah kalian daripada aku. Karena hari ini aku telah berterus terang kepada kalian. Yang bersaksi kalian daripada Tuhan dan bermujizat atas nama Yesus itu Islam apa Kristen, Pak? Yang kamu baca sekarang dari kitab mana itu? Matius 7:21 sampai 23, Pak. Berarti kitabnya orang Kristen dong ya? Iya, betul. 100 pertanyaannya sudah terjawab dong. Ya, silakan dijawab, Pak. Ya sudah dijawab itu. Nah, kitabnya dari mana? Dari Kristen. Nah, ya udah. Ya udah, jadi jawabannya apa lagi? Berarti betul bahwasanya kalian ini membuat kerusakan dan kejahatan. Kalian akan diusir di hari akhir. Karena kalian bisa dibaca dari mati awal sampai akhir. Gak usah kalian kan sudah dibaca, Pak. Dari Matius 1. Saya tanya kepada Bapak, yang berseru kepada Yesus itu Tuhan siapa, Pak? Islam apa Kristen? Tolong dibaca dari Matius 1 sampai akhir, biar kamu lebih paham penjelasannya. Oke, silakan Anda baca sendiri. Saya sudah 3 kali baca, Pak. Kalau Anda tidak bisa diskusi, saya ganti dengan yang lain, Pak. Ya, dibaca. Saya sudah baca 2 kali, Pak, 3 kali. Bapak tidak nyimak, ya. Jadi kalau Bapak tidak bisa menjawab, saya ganti dengan yang lain, Pak. Masih banyak yang main diskusi, Pak. Nah, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari kamu ya, Bang Felix ya. Siap. Nah, rokoknya dinyalakan dulu, Bang. Biar saya nggak ngerokok, Pak. Saya nggak ngerokok. Oke, siap, Bang. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang kamu lontarkan kepada gue ya kita juga lihat di sekeliling kita yang sering berbuat anarkis siapa di Indonesia ini? Islam, kan? Pak, jangan kita berbicara tentang itu. Kita fokus kepada pembahasan, Pak. Jangan Anda jadi Islam itu takut dengan gereja. Pak, jangan jadi provokator, Pak. Kita fokus diskusi secara edukasi, Pak. Terakhir kejadian di mana? Di Padang. Oke. Yang menjajah Indonesia 350 tahun itu siapa, Pak? Agamanya apa, Pak? Jawab dulu, Pak. Yang menjajah Indonesia 350 tahun dengan kejam dan keji itu siapa, Pak? Agamanya apa? Jepang. Bahlul kocluk. Turun kau ke pongkon bapamu. Jawab dia. Jangan mau nantang-nantang Islam dalam masalah itu. Kalian akan hancur.